Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Buana dengan NIM F1C2190033 Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi akan mempresentasikan usulan penelitian mengenai pemodelan matematika pada penyebaran COVID-19 varian Omikron dengan penggunaan vaksinasi. Dimulai dari pendahuluan mengenai latar belakang penelitian kali ini, di mana terdapat beberapa masalah yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu wabah penyakit menular yang muncul di awal tahun 2020 yang tidak kunjung selesai masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Nah, penyakit menular yang menjadi awal dari munculnya pandemi yaitu penyakit COVID-19. Alih-alih penyebaran COVID-19 ini berhenti, justru wabah baru yang merupakan varian dari COVID-19 muncul dan membuat keresahan lain dan kepentingan masyarakat luas. Saat ini, yang menjadi fokus utama pada tahun 2022 yaitu varian Omicron. Varian Omicron adalah varian baru virus corona yang terdeteksi pertama kali di Afrika Selatan pada 24 November tahun 2021. Nah, varian Omicron menyebabkan kasus COVID-19 meningkat di sejumlah negara. Yang paling terlihat adalah Inggris dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang menjadi referensi saya, mulai dilakukan oleh Karim dan Yulida pada tahun 2020 yang mengembangkan model SCRD. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan implementasi new normal di Borneo untuk memperkirakan tingkat terinfeksi, sembuh, dan kematian dari COVID-19 dengan hasil analisis tingkat kesembuhan meningkat dan tingkat kematian menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Resmawan dan Yahya merupakan referensi kedua, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang mengembangkan model matematika SEAQIR, di mana model ini mempertimbangkan kasus penyebaran yang disebabkan oleh interaksi rentan individu yang telah terpapar, dan model ini fokus pada pembahasan pola penyebaran virus di antara manusia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, bagaimana model matematika penyebaran COVID-19 varian Omicron dengan penggunaan vaksinasi? Yang kedua, bagaimana kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dengan penggunaan vaksinasi? Dan yang ketiga, bagaimana simulasi numerik dari model matematika penyebaran penyakit COVID-19 varian Omicron dengan menggunakan vaksinasi? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang merupakan yang menjawab dari rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu mengetahui model matematika penyebaran COVID-19 varian Omicron dengan penggunaan vaksinasi. Yang kedua, mengetahui kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dengan penggunaan vaksinasi. Dan yang ketiga yaitu mengetahui simulasi numerik dari model matematika penyebaran penyakit COVID-19 varian Omicron dengan menggunakan vaksinasi. Selanjutnya masuk ke manfaat penelitian. Nah, yang pertama yaitu membantu berbagai pihak terkait untuk menangani penyebaran penyakit COVID-19 ini, yang dimana COVID-19 varian Omicron dengan penggunaan vaksinasi. Dan yang kedua itu menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai model matematika penyebaran penyakit. Masuk ke bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama dibahas yaitu mengenai COVID-19 varian Omicron. Virus penyebab COVID-19, SARS-CoV-2, terus mengalami mutasi membentuk varian baru. Varian terbaru yang telah terdeteksi yaitu varian Omicron yang dikenal sebagai varian B11529. Varian ini pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021 dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia. Torjensen 2021. Dan menurut Amalia 2021, progresivitas memerlukan waktu beberapa hari hingga minggu. Semua varian SARS-CoV-2 dapat menyebabkan keparahan penyakit atau kematian, khususnya pada penderita yang memiliki komorbid. Meskipun demikian, beberapa negara mengkhawatirkan timbul tekanan pada sistem kesehatan akibat terjadinya peningkatan kebutuhan rawat inap karena laju penularan varian ini jauh lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model yang akan dibuat pada penelitian kali ini, yaitu model epidemi SEIR. Model epidemi adalah model matematika yang digunakan untuk mengetahui penyebaran penyakit menular, khususnya menyangkut terjadi atau tidaknya keadaan epidemi serta pengaruh yang ditimbulkan. Untuk menganalisis dinamika penyebaran penyakit terhadap beberapa model matematika yang sering digunakan, model-model tersebut memiliki konsep yang sama, yaitu compartmental epidemiology atau pembagian kelas, yang menggambarkan penyebaran penyakit dari masing-masing kelas. Jadi, dalam satu populasi akan terbagi menjadi beberapa kelas, di mana masing-masing kelas mewakili tahapan-tahapan yang berbeda. Putra et al. Tahun 2015.
Model epidemi pertama kali dikemukakan oleh Kernak dan McKendrick pada tahun 1927 dengan mengkaji model epidemi tipe SIR. Kemudian, model epidemi mengalami perkembangan, di antaranya bertipe SIRS, SIS, SEIR, dan lain-lain. Model epidemi tipe SEIR, di mana S itu susceptible, E itu exposed, I itu infected, R itu recovered. Pada epidemi tipe SEIR, periode laten atau masa inkubasi itu diperhatikan. Terdapat kelas E atau exposed yang digunakan untuk mewakili individu-individu yang baru terinfeksi sebelum menjadi terjangkit. Dalam periode ini, individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menularkan penyakit ke individu lain. Itu menurut Subiono tahun 2003. Selanjutnya mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial biasa ini nantinya akan digunakan untuk mencari titik kestabilan dan lain-lain dalam pemodelan ini. Nah, persamaan diferensial biasa merupakan persamaan yang melibatkan turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Nah, berdasarkan sifat linearitasnya, persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, persamaan diferensial linear, dan kedua, persamaan diferensial non-linear. Orde pada persamaan diferensial ditentukan berdasarkan turunan tertinggi pada sebuah persamaan. Selanjutnya yaitu mengenai bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar atau R0 adalah satu ambang batas terjadinya wabah penyakit. Bilangan reproduksi dasar disebut juga dengan rasio atau angka reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar biasanya dinotasikan dengan R0. Jika R0 kecil dari 1, maka rata-rata individu terinfeksi menimbulkan kurang dari satu individu terinfeksi baru di area tersebut pada periode infeksi, dan infeksi tidak akan tumbuh. Jika R0 besar dari 1, maka setiap individu terinfeksi akan menimbulkan lebih dari satu infeksi baru, dan penyakit akan mewabah pada area tersebut. Menurut Druschke dan Equilibria pada tahun 2002. Selanjutnya, yaitu mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Dimulai dari definisi, jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak 0x pada R pangkat n disebut vektor eigen atau eigenvektor. Dari A, jika AX adalah sebuah kelibatan skalar dari X, maka persamaannya dapat ditulis AX sama dengan lambda X. Untuk skalar sembarang lambda, skalar lambda disebut nilai eigen atau eigenvalue dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda. Untuk memperoleh nilai eigen dari sebuah matriks A, n kali n ditulis kembali AX sama dengan lambda X sebagai AX sama dengan lambda dikali matriks identitas dikali X. Atau secara ekuivalen, lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Dengan I adalah matriks identitas, agar lambda dapat menjadi nilai eigen, harus terdapat satu solusi tak 0 dari persamaan di atas jika dan hanya jika determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Masuk ke bab selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu mengenai jenis dan sumber data. Penelitian ini menitik beratkan pada penyebaran COVID-19 varian Omicron dalam skala nasional, di mana data yang digunakan untuk estimasi parameter merupakan data penyebaran COVID-19 varian Omicron secara keseluruhan, dimulai dari munculnya COVID-19 varian Omicron di Indonesia yang diambil dari website https://www.JISID/COVID-19 variants. Selanjutnya yaitu asumsi model. Model yang digunakan pada penyebaran COVID-19 varian Omicron adalah model SEIR atau Susceptible, Exposed, Infected, dan Recovered yang dikembangkan dengan membagi populasi individu ke dalam 6 kompartemen. Nah, asumsi pembentukan model matematika dari penyebaran penyakit COVID-19 varian Omicron dengan penggunaan vaksinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah virus corona varian Omicron. Yang kedua, populasi diasumsikan tertutup, artinya tidak ada individu masuk ke dalam populasi atau keluar dari populasi, ataupun tidak ada migrasi, sehingga total populasi diasumsikan konstan. Yang ketiga, tingkat kelahiran dan kematian alami diasumsikan konstan. Yang keempat, individu rentan dengan menggunakan vaksinasi atau S2 tidak dapat mengalami kematian karena virus. Yang kelima, populasi diasumsikan bercampuran homogen, artinya setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kontak dengan individu lain. Yang keenam,
setiap individu yang terinfeksi pasti dikarantina. Yang ketujuh, individu yang terinfeksi dan dikarantina dapat meninggal karena penyakit. Yang kedelapan, individu yang dikarantina dapat sembuh dari penyakit. Yang kesembilan, individu yang sembuh memiliki kekebalan. Dan yang kesepuluh, setiap subpopulasi akan terdapat kematian alami. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini terdapat 7 variabel penelitian. Yang pertama NT, itu merupakan jumlah populasi individu pada waktu T. Yang kedua yaitu S1T, jumlah individu rentan terinfeksi tidak menggunakan vaksinasi pada waktu T. Yang kedua S2T, yaitu jumlah individu rentan terinfeksi tidak menggunakan vaksinasi kesehatan pada waktu T. Yang keempat yaitu ET, yaitu jumlah individu exposure pada waktu T. Yang kelima I1T, jumlah individu terinfeksi tidak menggunakan vaksinasi pada waktu T. Yang keenam yaitu I2T, yaitu jumlah individu terinfeksi menggunakan vaksinasi pada waktu T. Dan yang ketujuh RT, yaitu jumlah individu sembuh atau meninggal pada waktu T, di mana satuan dari semua variabelnya yaitu individu. Selanjutnya yaitu parameter. Terdapat 7 parameter juga di sini, yaitu yang pertama mu, itu merupakan laju kelahiran dan kematian. Yang kedua itu U1, yang ketiga itu U2 yang merupakan laju penggunaan vaksinasi dan laju penolakan vaksinasi. Yang keempat yaitu beta, itu merupakan laju individu rentan menjadi individu exposed setelah berinteraksi dengan individu terinfeksi. Yang kelima yaitu delta, itu merupakan laju transfer dari individu exposed menjadi individu terinfeksi. Yang keenam yaitu U, yaitu laju kesembuhan tiap individu. Dan yang ketujuh itu Omega, yaitu laju kematian akibat penderita COVID-19 varian Omicron, di mana satuannya itu semuanya sama, yaitu individu per hari. Nah, untuk metode analisis penelitian itu dimulai dari studi literatur. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan identifikasi permasalahan, yaitu mencari referensi yang menunjang penelitian. Yang kedua itu membuat asumsi. Model matematika tidak terlepas dari asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan suatu permasalahan, sehingga permasalahan dapat dipersempit dan lebih sederhana untuk dikaji oleh pembuat model. Yang ketiga yaitu konstruksi model. Pada tahap ini dilakukan konstruksi model penyebaran penyakit COVID-19 varian Omicron berdasarkan asumsi yang telah dibuat. Model matematika yang dibentuk merupakan gambaran secara matematis dari asumsi dasar penelitian. Yang keempat yaitu menemukan titik equilibrium. Titik equilibrium ditemukan dengan menggunakan persamaan diferensial dari model yang sudah dibentuk dengan fx sama dengan 0. Yang kelima yaitu menganalisis kestabilan titik equilibrium. Pada tahap ini dilakukan pengujian titik equilibrium yang telah diperoleh. Yang keenam itu estimasi parameter, yaitu pada tahap ini digunakan data sekunder dan menggunakan studi literatur dari penelitian terdahulu. Nilai-nilai yang diperoleh dari tahap ini diperlukan untuk melakukan simulasi hasil dari model yang dibentuk. Yang ketujuh yaitu simulasi hasil. Nah, tahap ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software, sehingga diperoleh plot model penyebaran penyakit COVID-19 varian Omicron yang menunjukkan hubungan antar variabel dan nilai-nilai parameter dalam model matematika. Ini merupakan referensi dari usulan penelitian yang saya buat. Itu merupakan usulan penelitian yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.